Saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya, berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta, menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Maka kepada saudara kita yang mengingkari, bicarakan di rumah, nggak usah pakai media. Nggak usah pakai media. Katakan, ya Allah, kalau tuduhan saya benar, maka jelaskan seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, maka turunkan laknat kepada saya. Lu berdua yang punya ini negeri, kita punya ini negeri, semuanya punya ini negeri, ya. Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya. Tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Iya. Kalau tidak, ya. Tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Bagi saya. Biarkan kita bawa keluarga kita, satu keluarga kita mati semua. Mau hitung berapa hari, 40 hari, 1 tahun, kita bisa. Silahkan. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga. Karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Rhoma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Namanya itu, kalau kita membawa pengawal berarti kita itu menyangka orang-orang yang berbeda dengan kita itu jahat gitu. Sementara saya meyakini bahwa mereka sebenarnya hanya sedang biasa, namanya sesuatu yang baru, yang berbeda dengan apa yang telah dipahami, apa yang telah diyakini selama ini. Tentu di situ ada storm and drang dalam istilah psikologi untuk anak-anak, dan itu akan kembali kepada titik yang nadir, di mana kesadaran itu akan menjadi sebuah jawaban dari semua hal yang telah terjadi, dari kegundahan dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, kemudian dewasanya dalam cara berpikir, pengalaman, membaca, mendengar dan lain sebagainya, saya kira nanti akan berjalan seperti biasa. Kalau misalnya toh dari pihak Ba'alwi dengan berbagai macam dalil-dalil yang kuat yang membatalkan nasab mereka, dengan tes DNA yang sudah keluar dari berbagai macam sampel dari keluarga mereka yang tidak menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi, baik dari Yaman sendiri maupun dari dalam negeri. Tapi apabila mereka dalam diri mereka sendiri gitu, tanpa harus merasa orang lain wajib mengakui, saya kira itu tidak akan jadi masalah. Jadi mereka sendiri mengakui, jadi nggak usah mubahalah seperti Pak Agus Abu Bakar dengan Mas Yusuf yang ngompor-ngompori Mas Yusuf itu. Orang suruh mubahalah segala. Lah misal saya ditantang mubahalah itu Kiai Arja, Kiai Ubed, nggak bakal mau saya. Orang saya sudah tahu bahwa mereka haplogrupnya bukan menunjukkan turunan Nabi, dalam sejarah tidak nyambung, di dalam ilmu nasab tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya. Kemudian saya menerima mubahalah itu. Nah itu berarti saya tidak punya rasa rahmah untuk makhluk Allah yang lain. Berarti saya sedang menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang tidak baik. Dan itu nggak mungkin saya lakukan. Saya yakinnya Balawi bukan cucu Nabi, tetapi bukan dengan itu saya terutama akan menjerumuskan mereka untuk mendapatkan laknat Allah. Nggak mungkin saya mau mubahalah dengan mereka dengan berbagai macam dalil yang saya dapatkan, dengan tes DNA yang sudah dapat dilihat oleh semua orang bahwa mereka bukan cucu Nabi. Kemudian saya mau mubahalah, maka saya tidak pantas menjadi seorang santri kalau saya itu menerima mubahalah itu.